Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. طيب إخواني في الله وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita semua ketika kita hadir ke majelis ilmu ini, ketika kita hadir ke masjid ini dalam rangka untuk saling belajar dan mengajarkan ilmu dari Allah dan Rasul-Nya. Maka pada kesempatan singkat ini kita akan mengupas sedikit sepenggal kisah dari kehidupan anak manusia. Sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah, dan penuh dan syarat dengan pengamalan dan pengamalan. Kisah ini adalah kisah seorang tabi'in, kisah seorang pemuka dari generasi tabi'in, salah seorang pemimpin yang dirindukan di zamannya sampai di zaman kita sekarang. Pemimpin yang ketika kematiannya tersebar, bahkan Raja Romawi pun ikut menangis pada saat itu. Inilah dia seorang pemimpin, seorang khalifah Ar-Rasyidin yang kelima, Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, yang namanya kita pakai untuk penamaan masjid kita ini, sebagai bukti bahwasannya kita menginginkan kesolehan yang melekat pada Umar bin Abdul Aziz, zuhudnya beliau terhadap dunia dan adilnya beliau dalam menjalani tumpuk kepemimpinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti jejak dan langkah beliau. Inilah kisah Umar bin Abdul Aziz. Sebuah kisah yang ditulis dengan tinta emas dalam kehidupan sejarah peradaban umat manusia yang pernah ada. Kisah Umar bin Abdul Aziz dimulai bagaimana khalifah yang agung ini terlahir. Beliau terlahir dalam keluarga yang penuh dengan kemuliaan, dari keluarga Al-Faruq, dari keluarganya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau dilahirkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sirah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dilahirkan pada tahun 63 Hijriah. Pada tahun 63 Hijriah. Ulida Umar bin Abdul Aziz sanata 63. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 63 Hijriah. Wa hiya sanatil lati matat fiha Maimunah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di tahun ketika istri Nabi Maimunah radhiyallahu anha meninggal. Bagaimana awal mula kisahnya Umar bin Abdul Aziz? Bermula ketika Umar bin Al-Khattab sedang beronda malam. Ini disebutkan oleh para muarrikh bahwasannya Umar ibn Al-Khattab berjalan ronda bersama pembantunya bernama Aslam. Jadi Aslam menceritakan kepada perawi, bainama ana ma'a Umar ibn Al-Khattab wa huwa ya'ussu bil Madinah. Ketika aku dan Umar ibn Al-Khattab sedang ronda malam keliling penjuru kota Madinah. Fattaka ala janibi jidarin fi jawfil lail. Maka karena letihnya Umar bin Khattab pada saat itu, capeknya beliau, maka beliau pun memilih salah satu sudut tempat
di salah satu rumah dan beliau bersandar di dinding di situ. Beliau menyandarkan pundaknya di dinding tersebut karena letih ronda. Karena kebiasaan Umar bin Khattab bahwasanya inilah khalifah yang agung. Dia tidak bisa matanya itu tertutup sampai betul-betul memastikan bahwasanya rakyat dan masyarakat Madinah hidup dalam keadaan aman. Tidak ada fakir miskin yang menahan lapar di tengah malam dan tidak ada pencurian dan lain sebagainya. Maka karena letihnya beliau ronda, maka beliau bersandar di salah satu tembok di salah satu rumah. Fattaka'a, disebutkan oleh Ibnul Jauzi, fa idza imra'atun taqulu libnatiha. Tiba-tiba ada suara seorang ibu berkata kepada anaknya, "Ya bintah, wahai anakku, qumi ila dzalikal laban famdhiqihi bil ma." Wahai anakku, coba kamu pergi ke bejana susu itu, ambil air, campur bejana susu tersebut dengan air. Karena apa? Pada malam itu, pada sore itu, kambing mereka tidak banyak menghasilkan susu, sementara mereka fakir. Maka ibunya menyuruh anaknya untuk mencampur susu dengan air supaya timbangannya lebih berat dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih pada saat itu. Maka inilah seorang wanita salihah, seorang anak yang terdidik dalam tarbiyah Islamiyah, seorang anak yang senantiasa menghadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah dalam kehidupannya. Beliau berkata dengan santun kepada ibunya, faqalat laha ya ummatah, wahai ibunda. Panggilannya pun bukan sembarang panggilan. Dia memanggil dengan panggilan yang santun, panggilan yang lembut, dan panggilan yang penuh dengan kasih sayang di dalam bahasa Arab. Ya abati, ya ummatah. Ini suatu panggilan sayang. Ya ummatah, wahai ibunda. Awama alimti bima kana min azmati amirul mu'minin al-yawm. Wahai ibu, wahai ibunda, apakah ibu tidak tahu bagaimana Umar memberikan keputusan pada hari ini? Bagaimana tekad Umar memberikan keputusan pada hari ini? Maka ibunya berkata, faqalat wa ma kana min azmatihi ya bunayya. Apa tekad Umar wahai anakku pada hari ini? Maka anaknya memberitahu, qalat innahu amara munadiyahu fanada alla yushabul laban bil ma. Pada hari ini wahai ibu, Umar memanggil seseorang untuk menyerukan kepada manusia agar jangan ada terjadi kecurangan di dalam perniagaan dan jangan dicampur susu dengan air. Maka ibunya berkata, faqalat ya bintah qumi ila laban famdhiqihi bil ma. Wahai anakku, udah cepat buruan, jangan banyak cerita, ambil air itu, taruh ke susu itu biar lebih banyak dia. Ibunya masih ngotot ingin mencampur susu itu dengan air. Sementara anak yang solehah ini berpegang teguh dengan perintah Amirul Mukminin agar jangan mencampur susu dengan air. Fanada, kemudian anaknya berkata, ya ummatah, wallahi ma kuntu liuti'ahu fil mala' wa asiyahu fil khala. Wahai ibu, tidak mungkin aku mentaati dia di hadapan khalayak ramai, sementara ketika dalam aku sunyi, ketika aku bersendiri, aku tidak mentaatinya sama sekali. Inilah sejatinya ketaatan seorang wanita salihah yang menghadirkan muraqabatullah di dalam dirinya. Kemudian fata'ajjaba Umar, heran Umar dengan perkataan ini, sungguh sangat menggetarkan hatinya. Maka dia berkata kepada pembantunya, wahai Aslam, beri tanda di pintu rumah ini, kasih tanda di pintu rumah ini, dan kenali tempat ini, besok kita ke sini. Maka pergilah Umar bin Khattab, dan ketika memasuki subuh, maka Umar berkata kepada pembantunya Aslam, wahai Aslam, coba lihat ke rumah yang kita satronin tadi malam itu.
siapa yang berbicara? Apakah dia seorang anak gadis ataukah dia sudah bersuami? Dan kepada siapa dia berbicara? Coba tanya, coba periksa ke sana. Maka pergilah Aslam memastikan rumah tersebut dan siapa yang berbicara dan kepada siapa dia berbicara. Maka kembalilah Aslam kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, yang berbicara tadi malam adalah seorang anak gadis yang belum bersuami, yang dia berbicara kepada ibundanya." Maka sontak seketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada saat itu mengumpulkan anak-anaknya. Seluruh anak laki-lakinya dikumpulkan. Kemudian beliau berkata, "Siapa di antara kalian yang ingin menikah dengan seorang wanita soleha yang mudah-mudahan terlahir dari rahimnya sebuah generasi yang mampu menerangi negeri Arab dengan keadilan?" Maka semua berkata, "Wahai ayah, aku sudah beristri. Datang Asim, seorang anak Umar. "Wahai ayah, aku belum mempunyai istri. Nikahkan aku dengannya." Maka Umar bin Khattab menikahkan Asim dengan seorang wanita penjual susu tersebut, anak tukang susu tersebut. Bukan melihat pada status sosialnya, bukan melihat bagaimana kecantikan dan kemolekannya, tidak. Akan tetapi yang dilihat Umar apa? Suatu agama yang melekat di dalam dirinya, suatu akhlak yang melekat di dalam dirinya. Inilah sejatinya yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dalam memilih pasangan untuk diri kita dan mencarikan pasangan untuk siapa yang ada di bawah kita dari perwalian kita. Tunkahul mar'atu bi arba'. Sebagaimana dalam sebuah hadis, dalam sebuah makna hadis, wanita itu dinikahkan karena wanita tersebut, wanita dipilih atau kita menikah dengan wanita mungkin sebabnya salah satu di antara yang 4. Li jamaliha, boleh jadi karena kecantikannya. Walimaliha, atau boleh jadi karena hartanya, atau status sosialnya, strata sosialnya di masyarakat, atau karena agamanya, aulidiniha, atau boleh jadi karena agamanya. Maka Rasulullah mengisyaratkan kepada kita sebuah pilihan yang paling utama untuk dipilih dari 4 ini. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang bagus agamanya, engkau tidak akan menyesal. Engkau akan beruntung kapanpun dan dimanapun. Inilah keberuntungan yang didapatkan oleh Asim, anaknya Umar ibn al-Khattab, ketika menikah dengan seorang wanita salehah pilihan ayahnya. Dan ini menunjukkan juga bahwasannya sebagai seorang ayah, seyogianya kita mencarikan pasangan untuk baik untuk anak laki-laki kita ataupun untuk anak perempuan kita. Seperti itu. Maka menikahlah Asim dengan anak penjual susu ini, dan kemudian dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak bernama Laila Ummul Asim, dan dari Laila terlahirlah Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah yang keadilannya disamakan dengan khulafa ar-rasyidin yang 4. Keadilannya, kesolehannya, dan bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin negara dan membimbing manusia. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, inilah suatu petunjuk bagi kita dalam memilih pasangan dan memilih calon pasangan untuk anak-anak kita. Maka Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwasannya beliau hidup dengan penuh kemewahan di awalnya, penuh bergelimang dengan kemewahan. Beliau mencintai pakaian yang mewah, menyukai aroma-aroma yang indah. Bahkan ketika beliau lewat di sebuah jalan, maka orang langsung tahu bahwasanya yang lewat itu Umar ibn Abdul Aziz. Dan ketika beliau pergi, sudah menjauh, aromanya pun masih tinggal di situ. Dan seluruh orang mengetahui bagaimana perhatian Umar ibn Abdul Aziz terhadap pakaiannya dan keindahan tubuhnya dan keindahan bentuknya. Maka
Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Inna li nafsun tawaqah." Sesungguhnya aku memiliki jiwa yang sangat-sangat tamak. Jiwa yang sangat-sangat ambisius. Maka dia pertama apa? Berdoa kepada Allah agar kiranya Allah menikahkan dia dengan anaknya Khalifah Fatimah bintu Abdul Malik ibnu Marwan. Dia berkeinginan menikah dengan anaknya Khalifah. Kemudian ketika dia menikah dengan Fatimah, dia menginginkan apa? Dia menginginkan untuk menjadi gubernur untuk Madinah. Maka Allah jadikan dia gubernur Madinah pada saat itu. Dan ketika beliau sampai pada puncak kepemimpinan gubernur Madinah, beliau menginginkan untuk menjadi khalifah. Maka Allah jadikan dia khalifah. Dan ketika aku telah sampai ke derajat khalifah, ke bangku kekhilafahan, maka aku menginginkan surga, katanya. Uridul jannah, ashtaqul jannah, aku menginginkan dan merindukan surga. Inilah doa Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz, beliau terlahir dari Bani Umayyah. Beliau adalah Umar ibnu Abdul Aziz Umar ibnu Abdul Aziz, anaknya Marwan ibnu al-Hakam ibnu Abil As ibnu Abdul Syam ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Jadi nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf. Nasab Rasulullah bagaimana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi bertemu nasabnya di kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat kira-kira, atau kakeknya yang ketiga, yaitu Abdul Manaf. Dan beliau Umar bin Abdul Aziz terlahir dari Bani Abdul Syams. Yang dari Bani Abdul Syams ini terlahir pula Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi dari Bani Abdi Asy-Syams. Dan kemuliaan terkumpul di Umar bin Abdul Aziz dari segala sisi. Baik dari pihak ibunya maupun dari pihak ayahnya. Dari ibunya, beliau dari keluarga Al-Faruq, Khalifah Ats-Tsani, khalifah yang kedua dari Khulafa Ar-Rasyidin, sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pihak ayahnya, dia terlahir dari Bani Umayyah. Keluarganya kekhilafahan ada di punuk ataupun di pundak keluarganya seluruhnya, dan dia tersambung nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Manaf. Maka kilas peristiwa dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz ditorehkan oleh Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi berkata, di kalangan para ulama, Umar bin Abdul Aziz dianggap termasuk golongan ulama yang mengamalkan ilmunya. Bahkan tergolong salah seorang dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Dan pernah suatu kali Anas bin Malik yang beliau saat itu tinggal di Syam berkunjung ke Madinah, punya keperluan ke Madinah, berkunjung ke Madinah. Pada saat itu gubernur di kota Madinah itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan kebiasaan generasi salaf terdahulu, yang menjadi imam solat adalah amir. Maka bertepatan Umar bin Abdul Aziz menjadi imam di Masjid Nabawi pada saat itu. Maka selesai solat, Anas bin Malik berkata, demi Allah, aku tidak mendapatkan seorang pun yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah SAW kecuali pemimpin ini, amir ini. Beliau menunjuk Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian kisah sedikit kita ambil beberapa potongan, petikan dari kehidupan Umar ibn Abdul Aziz. Karena apabila kita syarah seluruh kehidupannya, maka waktu 1 jam ataupun 40 menit tidak mencukupinya. Maka kita ambil dan kita tadaburi sebagian penggalan dari kehidupan yang pernah ditorehkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka sebagaimana kita katakan tadi, Umar bin Abdul Aziz terlahir dari Bani Umayyah, yang pada saat itu beliau
merupakan anak dari seorang gubernur. Abdul Aziz gubernur untuk negeri Mesir pada saat itu. Maka dia berkata kepada ayahnya, wahai ayah, maukah engkau kutunjukkan suatu perkara yang bermanfaat untukku dan bermanfaat untukmu di dunia maupun di akhirat. Masih kecil sudah cerdas dia, sudah pandai menimbang mana maslahat yang lebih tinggi, mana maslahat yang lebih besar untuk dia. Maka ayahnya takjub, apa itu nak? Maslahat apa yang ingin kau capai di dunia maupun di akhirat? Wahai ayah, kirimkan aku ke kota Madinah. Saat itu beliau tinggal di Mesir, karena ayahnya gubernur Mesir pada saat itu. Abdul Aziz merupakan gubernur Bani Umayyah di negeri Mesir. Wahai ayah, kirimkan aku ke Madinah agar aku belajar dengan para ulama-ulamanya dan beradab dengan adab-adab mereka dan memetik hikmah dan ilmu dari mereka. Maka ayahnya pun mengirim Umar bin Abdul Aziz ke kota Madinah pada saat itu untuk belajar, dan beliau dititipkan oleh ayahnya ke salah seorang alim di kota Madinah pada saat itu, namanya Salih ibnu Kaisan. Salih ibnu Kaisan merupakan fuqaha dari Madinah. Maka dikirimlah Umar ibnu Abdul Aziz dan bersama dia seorang budak. Maka Salih ibnu Kaisan sangat memperhatikan adab, sangat memperhatikan ketepatan murid-muridnya dalam ibadah dan kedisiplinan mereka dalam menjalankan ibadah. Sampai suatu ketika Salih bin Kaisan tidak mendapatkan Umar bin Abdul Aziz di waktu solat, di awal waktu solat. Jadi beliau terlambat untuk solat berjamaah. Maka beliau bertanya kepada Umar. Ketika beliau nampak Umar, wahai Umar, kemari. Kemana engkau? Kenapa engkau telat untuk solat berjamaah? Maka kata Umar bin Abdul Aziz, maafkan aku wahai guru. Sesungguhnya budak perempuanku tadi sedang menyisir dan mengatur rambutku, maka aku jadi telat. Maka apa kata Salih bin Kaisan? Apakah engkau lebih mementingkan rambutmu daripada solat berjamaah? Maka Salih bin Kaisan menulis sebuah surat memberitahukan kepada ayahnya Umar, yaitu siapa? Abdul Aziz, perihal bagaimana anaknya telat dalam melaksanakan solat berjamaah disebabkan karena menyisir rambut. Maka tanpa banyak bicara, tanpa basa-basi, langsung Abdul Aziz pada saat itu mengirim utusannya ke negeri Madinah. Dan tanpa bicara, tanpa banyak basa-basi, langsung beliau pergi ke Umar bin Abdul Aziz dan mengambil gunting ataupun alat cukur dan mencukur rambut Umar bin Abdul Aziz atas perintah ayahnya. Seluruh rambutnya dicukur, dibotain seperti itu. Itulah kuatnya bagaimana tarbiyah seorang ayah. Bukanlah sekolah sebagai tempat penitipan. Ini yang dipahami oleh para generasi salaf dulu. Sekolah bukanlah tempat penitipan anak. Saat kita letakkan anak kita di sekolah, sudah semua tanggung jawab itu ada pada guru, ada pada ustadz, ada pada sekolah. Maka kadang kita miris melihat keadaan sekarang. Sebagian kasus kita temui di masyarakat. Ketika anaknya bermasalah, kita beri teguran, bahkan sampai pada tingkat kita keluarkan dari mahad, dari sekolah. Maka kita sebutkan sama orang tuanya, ibu, anak ibu begini. Langsung apa kata orang tuanya? Ustaz, mau bagaimanapun anak saya, di mata saya dia tetap benar. Dia enggak salah sama sekali. Capek saya melahirkannya itu, Ustaz. Enggak salah dia sama sekali. Ustaz yang salah. Kami taruh di sana untuk ustaz jaga, ustaz didik. Ya itu tanggung jawab ustaz lah, seperti itu. Begitu katanya. Ini tidak ada kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah, menyebabkan apa? Tidak jadi, enggak klop pendidikan itu. Lihat bagaimana Abdul Aziz ketika mendapatkan pengaduan dari Salih bin Kaisan perihal akhlak dari Umar bin Abdul Aziz. Perihal perkara sepele saja. Telat solat ataupun telat solat berjamaah disebabkan karena menyisir rambut. Langsung ayahnya datang dan mencukur kepala anaknya. Walaupun dengan utusannya yang datang seperti itu. Ini menunjukkan mesti ada kolaborasi antara orang tua dengan murid
untuk kesuksesan pendidikan anak-anak kita. Seperti itu. Ini yang bisa kita ambil, kita petik dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Maka beliau belajar ke setiap fuqaha yang ada di Madinah pada saat itu. Belajar kepada kibarul fuqaha, bahkan kepada Sa'id bin Musayyib sebagai sayyidut tabi'in, sebagai pemukanya para tabi'in. Sa'id ibn Musayyib atau Musayyib, Umar bin Abdul Aziz banyak mengambil faidah di situ. Dan beliau ketika menjadi gubernur Madinah, beliau membuat majlis asyura yang terdiri dari 10 ulama terdepan di kota Madinah pada saat itu. Dan ini menjadikan beliau menjadi fuqaha, menjadi alim, bukan sekedar khalifah, bukan sekedar pemimpin, akan tetapi menjadi alim di tengah-tengah umat. Walaupun dengan status sosial beliau yang tinggi, tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu. Maka pada suatu kali beliau pun dilepaskan dari jabatan khalifah karena suatu sebab. Apa sebabnya? Ketika beliau tidak menginginkan Hajjaj ibn Yusuf untuk melewati ataupun singgah kota Madinah. Hajjaj ibn Yusuf itu orang yang banyak membunuh para ulama dari generasi tabi'in, bahkan sahabat. Seperti itu. Sahabat Abdullah ibnu Zubair mati di tangan Hajjaj, syahid di tangan Hajjaj bin Yusuf. Seperti itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz tidak menginginkan dan tidak meridhoi Hajjaj untuk menginjakkan kaki di kota Madinah. Beliau mengirim surat kepada khalifah pada saat itu, Al-Walid. Mengirim surat kepada Al-Walid agar jangan Hajjaj menginjakkan kaki di kota Madinah. Maka Al-Walid pun menginstruksikan kepada Hajjaj jangan masuk Madinah. Karena di dalam Madinah, kota Madinah itu gubernurnya tidak menyukai dirimu, jangan singgah ke sana. Maka mendapatkan perlakuan seperti itu, Hajjaj pun menjadi benci kepada Umar bin Abdul Aziz, dan beliau mempropaganda Al-Walid pada saat itu untuk mencopot jabatan gubernur bagi Umar bin Abdul Aziz. Maka dicopotlah jabatannya. Maka beliau saat itu pindah ke Syam, saat itu pindah ke Dimashq. Dan ketika itu khalifah telah berganti menjadi Sulaiman ibnu Abdul Malik. Sulaiman ibnu Abdul Malik, saudara dari Al-Walid ibnu Abdul Malik. Maka beliau menjadi pendamping Sulaiman ibnu Abdul Malik, menjadi penasehatnya, menjadi mursyidnya, dan menjadi pembimbing agamanya. Dan Sulaiman melihat betul bagaimana akhlak dari Umar bin Abdul Aziz. Dan dari kisah ini akan kita ambil sedikit petikan dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Peristiwa pertama, ini diriwayatkan dari Salamah ibnu Dinar. Salamah ibnu Dinar, seorang alim di kota Madinah, seorang qadhi dan syekh penduduk Madinah. Beliau bercerita, aku mendatangi khalifah muslimin Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau berada di Khunaisirah, salah satu kota. Ketika Umar bin Abdul Aziz telah menjadi khalifah, maka datanglah Salamah ibnu Dinar ke tempat pemerahan susu. Karena sudah lama beliau tidak berjumpa dengan Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau teman dekat dulu, teman sejawat dan teman mengobrol ketika di kota Madinah. Maka aku mendapatkan beliau berada di depan pintu. Hanya saja semula aku sudah tidak mengenalnya lagi. Jadi saking berubahnya keadaan Umar bin Abdul Aziz, bahkan sahabatnya sendiri tidak mengenalnya lagi. Karena apa? Udah perubahan fisik dari signifikan. Yang dahulunya tampan, wajahnya menjadi pucat lesu. Yang dulu badannya tegap, sekarang menjadi kurus. Yang dulu pakaiannya penuh dengan kemewahan, sekarang pakaiannya lusuh apa adanya. Maka beliau berkata, maka ketika beliau menjadi gubernur di kota Madinah dengan kehidupan dan bagaimana dengan wajahnya, beliau sangat tampan sekali. Namun ketika menjadi khalifah berubah drastis kehidupannya. Kemudian beliau, itu alim ini, seorang ulama ini, disambut kedatangannya oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika aku mendekat, katanya, aku berkata, bukankah anda Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz? Maka beliau berkata, benar. Benar, aku benar Umar bin Abdul Aziz. Kemudian alim ini bertanya, apa yang menyebabkan anda berubah? Bukankah wajah anda dulu tampan, kulit anda halus,
Hidup Anda kecukupan gitu. Maka beliau menjawab, memang aku telah berubah. Memang aku telah berubah. Aku berkata, lantas apa yang menyebabkan Anda berubah? Padahal Anda telah menguasai emas, perak, dan Anda telah diangkat menjadi Amirul Mukminin. Beliau balik bertanya, apa yang berubah dariku, wahai Abu Hazim? Gak ada yang berubah, aku kayak gini-gini aja. Maka dikatakannya, tubuh Anda menjadi kuring. Kulit Anda yang halus menjadi kasar. Dan wajah Anda tampan yang menjadi pucat. Mata Anda yang dulu bening menjadi redup dan sayu. Maka Umar pun tiba-tiba menangis. Karena kuatnya kekusukan dia kepada Allah, dia pun menangis dan berkata, bagaimana halnya jikalau engkau melihatku setelah 3 hari di kuburan? Mungkin kedua mataku telah melorot di pipiku, perutku telah terburai isinya, ulat-ulat tanah menggerogoti sekujur badanku dengan lahapnya. Sungguh jika engkau melihatku ketika itu, wahai Abu Hazim, tentulah engkau tidak akan mengenaliku lebih dari ini lagi. Kemudian beliau menoleh kepadaku seraya bertanya, ingatkah Anda tentang suatu hadis yang pernah Anda bacakan? Inilah keadaan seorang pemimpin dahulu. Di saat seperti itu, beliau mudzakarah, saling memurojaah ilmu. Wahai temanku, wahai sahabatku, ingatkah engkau sebuah hadis yang pernah engkau kabarkan kepadaku? Hadis apa itu, wahai Amirul Mukminin? Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Yang mana? Maka disebutkanlah sebuah hadis. Sesungguhnya di hadapan kalian terhampar rintangan yang terjal, sangat berbahaya. Tidak ada yang mampu melewatinya dengan selamat, melainkan orang yang kuat tubuhnya untuk ibadah dan jihad. Lalu menangislah Umar bin Khattab. Lalu menangislah Umar bin Abdul Aziz dengan tangis yang mengharukan. Seraya berkata, apakah Anda sudi menegurku, wahai Abu Hazim, bila aku berleha-leha dalam mendaki rintangan yang terjal tersebut, agar aku dapat selamat darinya, karena aku tidak yakin jika aku akan berhasil. Ini menunjukkan bagaimana khusyuknya Umar bin Abdul Aziz. Dalam sebuah riwayat yang lain, ketika Sulaiman ibnu Abdul Malik yang khalifah sebelumnya berada dalam keadaan sakaratul maut, berada dalam sakaratul maut pada saat itu, maka Umar bin Abdul Aziz pada saat itu berkata kepada penasehat Sulaiman ibnu Abdul Malik, karena Sulaiman ibnu Abdul Malik telah menuliskan wasiat bahwasanya khalifah setelah aku mati adalah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid ibnu Abdul Malik. Jadi sejatinya, ikhwan, Umar bin Abdul Aziz secara jalur kekeluargaan enggak dapat dia sebenarnya untuk naik ke khalifah, ke tingkat pemimpin yang besar, itu tingkat khalifah. Karena nasabnya itu bukan dia dari anak Abdul Malik ibnu Marwan. Karena dia bukan anak dari Abdul Malik ibnu Marwan, walaupun dia bagian dari keluarga Bani Umayyah, akan tapi sejatinya menjadi adat kebiasaan pada saat itu yang menjadi khalifah adalah anak dari khalifah saat itu. Dan qadarullah, Sulaiman ibnu Abdul Malik anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil. Maka dinasihatilah oleh salah seorang ulama pada saat itu. Dinasihati, yaitu Raja' ibnu Haywah berkata kepada Sulaiman, wahai Sulaiman, wahai khalifah, pilihlah pemimpin setelahmu Umar bin Abdul Aziz. Pilihlah Umar bin Abdul Aziz dan kemudian Yazid, anak dari Abdul Malik. Karena sejatinya anakmu belum cukup, belum mampu untuk memegang tumpuk kepemimpinan pada saat ini. Maka pada saat itu ditulislah sebuah surat yang berisikan bahwasannya khalifah setelah Sulaiman adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan dimintalah bai'ah kepada manusia pada saat itu untuk bersumpah setia membela khalifah. Maka berkumpullah orang-orang pada saat itu. Berkumpullah orang-orang. Maka ketika dibukakan dan dibacakan surat, ternyata yang menjadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu. Sontak membuat kaget seluruh anak Abdul Malik bin Marwan. Mereka kaget karena bukan menjadi kebiasaan khalifah itu keluar dari anak Abdul Malik bin Marwan.
Maka pada saat itu Umar bin Abdul Aziz naik ke podium, naik ke mimbar dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku dipilih bukan hasil musyawarah dan bukan pula karena kepantasanku untuk menjadi pemimpin. Maka pada saat ini aku lepaskan baiat kepada kalian. Barang siapa yang tidak mau membaiat, terserah, dan kalian pilih pemimpin yang kalian sukai." Maka dilepaskannya wasiat tersebut dan diserahkannya kepada manusia pada saat itu, diserahkannya kepada rakyat seluruhnya. Maka rakyatnya berkata, "Radina bika ya Amirul Mukminin." Kami ridho kepadamu wahai Amirul Mukminin. Kami akan taati engkau dan kami akan turuti apa kata engkau. Maka beliau berkata dengan khutbahnya yang kekal dalam sejarah, "Sesungguhnya aku dipilih bukan karena aku yang lebih soleh dari kalian, dan bukan pula aku yang terbaik dari kalian." Persis khutbahnya seperti khutbah Abu Bakar. "Dan apabila aku mentaati Allah, taati aku. Dan apabila aku bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka didatangkanlah kepada Umar bin Abdul Aziz pada saat itu, setelah beliau menguburkan Sulaiman ibnu Abdul Malik yang telah wafat, didatangkan kepada dia suatu kereta yang dipakai untuk membawa khalifah, kereta lencana. Maka Umar berkata, "Apa ini? Kereta apa ini? Ini keretanya Amirul Mukminin. Ini keretanya khalifah." Maka apa katanya? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Aku tidak butuh dengan kereta ini. Aku tidak butuh dengan kereta kuda ini, tidak butuh aku. Berikan keledaiku. Aku naik keledai saja." Kemudian dipakaikan kepada dia baju kebesaran raja. Ditolaknya baju kebesaran tersebut dan dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah lelaki, hanya lelaki dari kalangan kaum muslimin. Aku berkendara dengan apa yang mereka pakai dan aku mau memakai baju dan dari apa yang mereka pakai." Inilah sebuah ketawaduan dari Umar bin Abdul Aziz. Dan peristiwa kedua dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan dari At-Tabari. Beliau mengisahkan kepada Tufail bin Mirdas, dia berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah, beliau menulis surat untuk Sulaiman bin Abi As-Sari, gubernur beliau di Sugdi, yang isinya, 'Buatlah di negerimu pondok-pondok untuk menjamu kaum muslimin.'" Jadi pada saat itu tentunya belum ada hotel yang dipakai untuk musafir untuk singgah. Maka beliau memerintahkan gubernurnya di salah satu negeri untuk membangun pemondokan atau tempat-tempat di pinggir-pinggir jalan yang bisa dipakai untuk tempat berteduh oleh para musafir. Maka beliau berkata, "Buatlah di negerimu pondok-pondok untuk menjamu kaum muslimin. Jika salah seorang di antara mereka lewat, maka jamulah ia sehari semalam. Perbaguslah keadaannya dan rawatlah kendaraannya. Dan jika dia mengeluhkan kesusahan, perintahkan pegawaimu untuk menjamunya selama 2 hari. Dan bantulah ia keluar dari kesusahannya. Jika ia tersesat jalan, tidak ada penolong baginya dan tidak ada kendaraan yang bisa dia tunggangi, maka berikanlah kepadanya sesuatu yang menjadi kebutuhannya hingga ia mampu untuk kembali ke negerinya." Maka dibangunlah sebuah pondok-pondok untuk para musafir pada saat itu. Seluruh musafir akan dijamu di pondok tersebut. Maka tersebarlah kebaikan dari Umar bin Abdul Aziz dan tersebarlah keadilannya ke seluruh penjuru bumi pada saat itu. Dan sampailah berita keadilan Umar bin Abdul Aziz ke telinga orang-orang kufar di negeri Samarkand pada saat itu. Mereka melihat bagaimana keadilan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz sampai ke telinga mereka. Samarkand, sebuah daerah di negeri Mawara'un Nahar. Jadi negeri itu ditaklukkan oleh Qutaibah bin Muslim. Ditaklukkan dengan cara tidak melalui peperangan. Dan tidak ada beliau bermusyawarah dengan penduduk desa tersebut, penduduk negeri tersebut. Karena umumnya kaum muslimin ketika memasuki ranah jihad
maka mendakwahkan dulu. Mereka mendakwahkan ataupun mengajak kaum di negeri tersebut salah satu di antara tiga pilihan. Pertama mereka masuk Islam, maka mereka akan aman keluarga mereka, aman harta mereka, dan pemimpin pun dari mereka. Apabila mereka tidak mau, maka membayar jizyah, membayar upeti, membayar pajak atas imbalan dari keamanan yang diberikan kaum muslimin kepada mereka. Kalau enggak mau juga bayar jizyah ataupun upeti, maka pilihan yang ketiga yaitu jihad, wajhan biwajhin, berjihad, berperang pada saat itu. Maka Qutaibah bin Muslim melihat maslahat yang lain. Beliau tidak memberikan pilihan ini, tiga pilihan ini kepada masyarakat Samarkand pada saat itu, karena beliau menilai apabila memberikan pilihan akan banyak terjadi pertumpahan darah baik di kalangan kaum muslimin ataupun orang-orang Samarkand. Maka beliau masuk dengan keadaan aman dan berdamai dengan penduduk negeri tersebut, dan tidak ada pertumpahan darah, dan kaum muslimin bercampur berbaur dengan orang-orang Samarkand dan berakhlak, bermuamalah dalam kehidupan mereka. Maka ada sedikit rasa tidak senang dari sebagian orang-orang Samarkand yang saat itu masih dalam keadaan musyrik ataupun kufar. Maka beliau berkata sesama mereka, kalian lihat bagaimana keadilan dari pemimpin mereka. Coba kita angkat sebuah perkara kepada gubernur mereka di Samarkand agar keluhan kita ini diangkat ke khalifah mereka. Maka mereka mendatangi khalifah gubernur pada saat itu, minta izin untuk pergi ke Damaskus mengadukan keluh kesah mereka perihal Qutaibah bin Muslim. Maka pergilah utusan mereka ke Damaskus pada saat itu, pusat pemerintahan kaum muslimin Bani Umayyah. Maka ketika sampai di istana khalifah pada saat itu di Damaskus, dan dikisahkan mereka bagaimana perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh Panglima Qutaibah bin Muslim terhadap penduduk Samarkand. Maka ketika mendengar hal tersebut, sontak Umar ibn Abdul Aziz menulis sebuah surat kepada gubernurnya di Samarkand. Dalam tulisannya, apabila surat ini telah sampai kepadamu, langsung buat mahkamah, langsung buat peradilan, dan dudukkan orang-orang Samarkand dengan Qutaibah bin Muslim dan lihat perkara mereka. Apabila kita kaum muslimin terbukti melakukan kesalahan, maka perintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk keluar dari kota Samarkand. Kita memulai lagi babak baru. Kita memberikan pilihan kepada mereka sebagaimana Rasulullah memberikan pilihan kepada orang-orang yang ingin didakwahi. Seperti itu. Maka ketika sampai surat tersebut kepada Gubernur Umar bin Abdul Aziz di Samarkand, maka beliau langsung menunjuk salah seorang qadhi dan membuat sebuah mahkamah kubra, peradilan besar pada saat itu. Sebuah peradilan yang akan terus dikenang oleh sejarah. Maka didudukkanlah dua orang berselisih ini, itu orang-orang Samarkand yang tidak setuju dengan kehadiran kaum muslimin dengan cara langsung masuk tanpa ada pilihan, dan pendapat dari Qutaibah bin Muslim sebagai seorang panglima perang pada saat itu. Maka kasus ini dimenangkan oleh penduduk Samarkand. Mereka menang, tuntutan mereka dikabulkan. Maka sontak seorang hakim memberikan putusan wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk angkat kaki dari kota Samarkand, untuk pergi meninggalkan kota Samarkand dan memulai dari awal lagi, dan masuk sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Maka mendengar peradilan ini, mendengar surat keputusan dari qadhi pada saat itu, sontak membuat orang-orang Samarkand kaget, dan mereka tidak menyangka sama sekali bahwasanya mereka akan dimenangkan dalam kasus yang mereka angkat kepada pengadilan kaum muslimin pada saat itu. Maka mereka berkata sesama mereka, apa yang kalian lakukan? Kalian melihat bagaimana orang-orang muslimin adil mereka dalam bermuamalah, berakhlak mulia mereka dalam bergaul, dan jujur mereka dalam berniaga. Dan sekarang mereka pergi dan mereka memenangkan kasus kita, sementara kita termasuk orang yang lemah, mereka orang yang kuat. Mereka menangkan kita orang yang lemah. Ini bukan sembarang agama, dan mereka bukan sembarang orang.
suruh balik mereka lagi untuk tinggal bersama kita, karena mereka lah sebaik-baik orang yang kita bermuamalah dengan mereka. Maka kembalilah kaum muslimin dan masuklah orang-orang Samarkand ke dalam Islam pada saat itu dengan jumlah yang banyak, karena sebuah keadilan dari Umar bin Abdul Aziz. Maka bayangkan keadilan Umar bin Abdul Aziz sampai merata keadilannya. Bahkan salah seorang pengembala domba mengetahui bahwasannya khalifah itu adalah khalifah yang adil, padahal dia sama sekali tidak mengetahui kabar, tidak tahu siapa itu khalifah, tapi dia mengetahui bahwasannya kehidupan pada saat itu berada pada kehidupan yang sangat sejahtera. Bahkan dia punya kambing, serigala pun tidak mau memakan kambing dia. Serigala pun tidak mau memakan kambingnya, tidak mau menerkam hewan-hewan ternak dia. Namun ketika serigala mulai kembali ke tabiatnya, menerkam kambing-kambingnya, langsung dia istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata Amirul Mukminin. Demi Allah, telah mati Amirul Mukminin. Dia mengetahuinya dari perilaku hewan ternaknya. Sampai keadilan merata pada saat itu. Dan sebagai ini juga yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, Adi bin Hatim. Adi Ibnu Hatim, salah seorang sahabat yang bapaknya merupakan orang dermawan se-Arab, Hatim. Jadi beliau adalah seorang Nasrani. Adi bin Hatim seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Dan ketika beliau awal masuk Islam, Rasulullah pada saat itu melihat bahwasanya Adi bin Hatim sedikit melihat bahwasannya Islam belum kuat pada saat itu. Islam masih belum menjadi sebuah kekuatan yang besar di Jazirah Arab pada saat itu. Maka Nabi menyadari bahwasannya Adi bin Hatim merasakan Islam belum kuat pada saat itu. Maka Rasulullah berkata, "Wahai Adi, apakah engkau mensangsikan keadaan kaum muslimin pada saat ini, pada era ini yang kau lihat? Maka akan datang suatu zaman, wahai Adi, engkau akan melihat seorang wanita dari Sana'a pergi dia ke Hadramaut. Dia tidak la yakhafu illallah, dia tidak takut sama sekali kecuali Allah, dan takut serigala yang akan memakan dombanya. Dan engkau akan melihat pula bahwasanya manusia menolak harta sedekah. Tidak didapatkan fakir miskin di kaum muslimin. Mereka menolak sedekah, mereka menolak derma, mereka menolak pemberian karena banyaknya harta di rumah mereka. Maka era ini terjadi di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Di saat manusia tidak menerima harta zakat, tidak ingin menerima sedekah karena mereka hidup dalam kecukupan, hidup dalam kekayaan pada saat itu. Subhanallah, nikmat menjadi seorang pemimpin yang soleh. Dan pemimpin yang soleh tidak terlahirkan kecuali dari rahim ibu yang soleh dan dari tarbiyah keluarga yang soleh. Sebagaimana perilaku kita, begitulah akan dipilih pemimpin untuk kita. Maka ini sekelumit ataupun sedikit kisah dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dan sebagai penutup kita baca peristiwa ketiga yang dialami Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz masa kepemimpinannya sekitar 2 tahun. Masa kepemimpinannya singkat sekali, 2 tahun. Kira-kira 2 tahun. Akan tapi beliau mengumpulkan kebaikan yang banyak untuk kaum muslimin pada saat itu. Sunnah ditegakkan. Dan manusia hidup dalam keadilan. Dan salah satu bentuknya bagaimana? Ketika beliau menjelang wafat. Masuklah Maslamah bin Abdul Malik dan berkata, "Sesungguhnya Anda wahai Amirul Mukminin melarang anak-anak Anda mendapatkan harta yang ada ini. Maka alangkah baiknya jika Anda mewasiatkan kepadaku atau orang yang Anda percaya di antara keluarga Anda untuk anak-anak Anda." Jadi Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan sekarat
sama sekali beliau tidak meninggalkan harta untuk anaknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Umar bin Abdul Aziz dinasihati orang-orang terdekatnya, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mewasiatkan harta untuk anak-anakmu? Tidakkah engkau meninggalkan sesuatu yang bisa dipegang mereka sepeninggalanmu nanti? Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kumpulkan semua anak-anakku, bawa semua anak-anakku ke sini. Dikumpulkan ke-12 anak dari Umar bin Abdul Aziz. Maka beliau berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku tahu kalian sangat mencintai ayah kalian ini. Maukah kalian masing-masing kuberikan 1000 dinar, akan tetapi ayah kalian tersiksa dalam api neraka? Atau maukah kalian menyelamatkan ayah kalian dari neraka sementara kalian tidak mendapatkan apa-apa? Maka sontak seluruh anak yang menjawab, ya wahai ayah, kami ridho, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari peninggalanmu. Maka beliau berkata kepada orang-orang sekelilingnya, kalau seandainya mereka orang-orang soleh, Allahul ladzi yatawallas sholihin, Allah akan menjadi penolong mereka. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, sesungguhnya wali-waliku Allah lah yang menurunkan kitab, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong orang-orang soleh. Maka disebutkan dalam sebuah tarikh, Ibnu Abdullah, Abdurrahman ibn Al-Qasim kalau tidak salah namanya, seorang alim ulama pada saat itu, ditanya, kabarkanlah sesuatu kepadaku. Maka Ibnu Al-Qasim ini berkata, engkau mau mendapatkan sebuah kabar yang aku lihat atau yang aku dengar? Maka orang ini berkata, aku ingin sebuah kabar ataupun berita yang pernah engkau lihat. Maka seorang alim ini berkata, sesungguhnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Umar bin Abdul Aziz ketika menjelang wafat, beliau sama sekali tidak mewasiatkan harta kepada anak-anaknya. Dan ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan dunia sama sekali kecuali 17 dinar yang ada sama dia. Kemudian 5 dinar dipakai untuk membeli kain kafannya, dan 2 dinar dipakai untuk membeli tanah kuburannya, dan sisa dari hartanya dibagikan ke anak-anaknya. Dan di waktu yang sama juga aku pernah melihat Hisham ibnu Abdul Malik memiliki 12 anak. Dan sepeninggalannya ketika Hisham ibnu Abdul Malik meninggal, beliau meninggalkan jutaan dinar dan dibagikan ke seluruh anak-anaknya yang ke-12. Bayangkan perbandingannya, Umar bin Abdul Aziz cuma meninggalkan 17 dinar, dan itu pun masih dipotong kain kafan, belilah tanah kuburan, cuma sedikit anaknya dapat. Karena beliau telah mewariskan sebuah warisan yang lebih tinggi dari dunia dan seisinya, yaitu ketakwaan. Sebaik-baik yang diwariskan kepada anak kita, pendidikan dan tarbiyah Islamiyah. Maka apa kata ulama ini? Dan aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, anaknya Umar bin Abdul Aziz bersedekah dengan 100 kuda-kuda pilihan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama juga aku melihat anaknya Hisham ibn Abdul Malik yang dulu bergelimang harta menerima sedekah dari orang-orang. Ini menunjukkan bahwasannya ketakwaan yang kita wariskan kepada anak kita dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan pengarahan jauh lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Maka ini sedikit dari pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan ini dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Semoga kita bisa memetik manfaat dan hikmah dan bisa kita ambil dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Maka sebagai penutup kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa mau bertanya dipersilahkan dengan segala hormat.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.